Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Felix Baskara Bakti Utomo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia Lisan dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Keberagaman Budaya Menjadi Kekayaan Indonesia. Bicarakan mengenai keberagaman budaya Indonesia, maka tentunya tidak akan ada habisnya untuk membahasnya. Karena negara kita ini sangat banyak sekali memiliki keanekaragaman budaya. Dalam negara kita ini akan terdapat ratusan suku yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda-beda, baik dalam segi pakaian, bahasa, tarian, senjata, dan masih banyak lagi yang lainnya. Merupakan hal yang sangat menarik pandangan bangsa lain terhadap negara Indonesia, baik yang ingin mempelajari, mencoba, menikmati, bahkan memiliki hasil kekayaan Indonesia. Kita ini sekarang tidak lagi hidup di zaman yang kuno dan statis lagi. Namun sekarang kita sedang hidup di tengah kehidupan yang dinamis yang terus akan mengikuti perkembangan zaman. Akibat hal tersebut, itulah tanpa kita sadari, sebenarnya di tengah kebodohan ini, kita dibiarkan berlanjut akan membunuh kebudayaan kita sendiri. Terlebih lagi karena mental generasi muda sekarang yang begitu mudahnya menerima kebudayaan asing. Meskipun budaya pada awalnya dikenal sebagai kekayaan zaman yang tidak akan pernah ada habisnya, namun nampaknya hal itu tidak lagi berlaku untuk zaman sekarang ini. Nah, sepertinya kita sekarang ini sering kali menemukan kebudayaan-kebudayaan yang dulu sangat terkenal dan semakin hari semakin mulai terkikis dan mulai tidak muncul lagi. Sehingga memang untuk mencegah hal tersebut mulai terjadi kebudayaan lainnya. Salah satu hal yang harus dilakukan tentunya adalah melakukan sebuah perubahan dan perubahan yang dilakukan tentunya oleh generasi muda yang memang harus memiliki fungsi dan tugas sebagai generasi penerus bangsa. Karena jika bukan generasi muda, maka siapa lagi yang akan peduli akan keberlangsungan budaya kita tersebut. Sehingga salah satu hal kecil yang dapat dilakukan adalah dengan mulai mencintai budaya bangsa kita sendiri dibandingkan dengan kebudayaan dari negara lain. Namun, masuknya budaya asing ke Indonesia membawa pengaruh terhadap generasi muda di Indonesia pada saat ini yang melibatkan lebih tertarik dengan budaya-budaya asing daripada budaya mereka sendiri. Harusnya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia tidak diterima secara mentah-mentah oleh generasi muda bangsa Indonesia kita, agar tidak terjadi fenomena kecintaan budaya asing oleh generasi muda bangsa Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan menurunnya kebanggaan nasional yang dapat menimbulkan kehancuran. Keberagaman budaya sebagai kekuatan kekayaan budaya merupakan suatu keunggulan dan modal pembangunan bangsa Indonesia yang lebih maju lagi. Bahkan, keberagaman digunakan oleh provokator untuk sarana suatu persoalan. Selanjutnya, mental bangsa yang diakibatkan oleh perjuangan kemerdekaan pada masa setelah revolusi. Keberagaman bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri yang berbeda, biasanya lewat komunikasi atau mereka datang ke Indonesia, sehingga terjadi akulturasi atau percampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan Indonesia. Keberagaman budaya juga disebabkan oleh pengaruh kebudayaan luar yang secara bergelombang memasuki wilayah Nusantara yang terletak di lalu lintas dunia yang strategis. Keberagaman tersebut pada saat ini merupakan faktor positif yang mengandung kekayaan potensi kultural sehingga dapat dimanfaatkan sebagai potensi pembangunan. Namun di sisi lain juga dapat menjadi faktor yang menghambat pembangunan dengan potensi konfliknya. Pada saat munculnya semangat kebangsaan, maka
Menguatlah keinginan untuk menggunakan nama pengenal bagi identitas kebangsaan yang sedang tumbuh. Bahkan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan dan keberagaman budaya, ras, bahasa, suku, agama, dan kepercayaan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Meskipun penuh dengan keberagaman budaya Indonesia, tetapi tetap satu, sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman budaya turut serta didukung oleh NKRI yang terpisah wilayah-wilayahnya. Indonesia harus menyadari bahwa keberagaman budaya merupakan kekuatan dan potensi utama untuk dapat menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, dan harus terus dipelihara agar Indonesia tetap utuh dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk mulai mencintai budaya Indonesia atau budaya kita sendiri. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.